warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini yang saya akan sampaikan terkait dengan puisi yang baru disampaikan, diutarakan. Nggak kedengaran. Ya. Dalam puisi yang tadi Buya sampaikan yang berjudul Orang Hebat, saya mengambil beberapa hal dari puisi ini bahwa kriteria orang hebat ini sangat simpel, namun sangat mendobrak sekali batasan orang hebat ini dengan keumuman manusia pada umumnya atau pemahaman kita selama ini. Buya katakan di awal sajak ini, di awal puisi ini, orang hebat bukanlah orang yang seberapa banyak yang kita miliki, tetapi orang hebat adalah seberapa banyak yang kita keluarkan. Jadi ini sangat, kalau dunia sekarang orang hebat itu kan yang dikatakan hebat salah satunya adalah dari sisi materi, sebanyak apa yang dia miliki maka akan kejar demi mencapai kehebatan, salah satunya. Kepintaran pun seperti itu. Jadi segalanya saat ini dunia ini terkungkung dengan materialisme. Namun Buya menyatakan bukan itu, tapi seberapa banyak yang kita berikan pada orang lain, pada makhluk lain, pada lingkungan, pada kehidupan ini. Nah, ini saya sangat kagum sekali dengan kriteria yang pertama. Kedua, orang hebat menurut puisi ini adalah orang yang bergantung bukan pada siapa-siapa, tetapi hatinya hanya bergantung pada Sang Maha Pencipta. Itu tadi di tengah-tengah itu. Dan itu lebih mengagumkan lagi. Orang hebat ternyata tidak mementingkan dunia, tidak menggantungkan kehidupannya pada makhluk, tapi orang hebat menurut Buya dalam puisi ini adalah orang yang selalu menggantungkan segala hal kehidupannya pada yang menciptakan kehidupan ini. Itu yang kriteria yang kedua. Yang ketiga, kata Buya di yang puisi ini, orang hebat adalah, saya lupa lagi juga. Ada yang ketiga itu. Nanti saya sampaikan. Oke. Kedua, Buya saya mensoroti pembukaan tadi waktu di dalil Quran dibuka. Buya menyampaikan bahwa salah satu tanda orang yang cinta kepada Allah, beriman kepada Allah adalah mengikuti Rasulnya. Cinta taat pada Rasul itu bukti cinta kepada Allah. Itu dalam pembukaan tadi awal. Saya menafsirkan artinya ketika kita akan mengejar cinta kepada Allah, tentu koridor atau pintu yang harus kita lalui adalah cinta kepada Rasul. Artinya segala hal yang dilakukan oleh Rasul, yang dilakukan, yang menjadi hobi Rasul, yang menjadi sebuah adat istiadat Rasul, maka itu menjadi sebuah jalan yang kita tempuh. Saya menyimpulkan begitu, Buya. Artinya orang yang selalu meniti kehidupannya sesuai dengan contoh Rasul, dalam hal ini adalah mungkin salah satunya sumber-sumber yang menggambarkan kehidupan Rasul terekam dalam hadis, dalam sunnahnya Rasul, maka itu bagian dari orang yang cinta pada Allah dengan cara mengikuti jejak langkah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan sumber-sumber yang sahih, baik itu riwayat Bukhari Muslim ataupun yang lainnya, asal kabar itu sahih, betul dilakukan oleh Rasul, terekam jejak ininya, maka itu bagian dari cinta kepada Allah melalui jalur pintu Rasulullah.
Nah, itu Buya, mungkin itu mohon penjelasan lebih dalam terkait ini. Saya khawatir kalau kita selalu mengkritisi umumnya keberadaan sabda-sabda Rasul umumnya terkikis satu persatu, saya khawatir juga kita tidak cinta pada Rasul. Ada kekhawatiran gitu Ibu ya? Begitu. Itu saja mungkin. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Yang pertama adalah tentang apresiasi puisi tadi, bahwa untuk menjadi orang yang hebat itu sebetulnya dalam puisi Buya ini sangat simpel sekali. Iya, bukan karena punya harta banyak kok. Bukan karena harta banyak, Tapi berapa banyak yang kau berikan kepada orang. Iya. Nah, jadi begini. Kalau ada orang kaya lalu kita hormati semata-mata hanya karena dia kaya, tertipu nggak? Tertipu. Kalau ada orang alim semata-mata hanya karena dia alim lalu kita hormati, tertipu nggak? Saya emang nggak ada urusan dengan hartamu. Kalau kamu nyemedit ngapain? Iya. Saya hormat kepada kamu kalau hartamu kau manfaatkan untuk membantu mereka yang susah di dunia ini. Segudang ilmu yang kau miliki, begipun kau alim alamah, tapi kalau ilmumu tidak digelar kepada masyarakatmu, nggak ada urusan aku harus menghormati kamu. Betul nggak? Iya. Ngelihat cewek cantik juga kalau nggak bisa dipegang ngapain? Oh iya, jelas Bu ya. Ngapain? Iya. Ngapain? Ya, Sama kalau gitu sih Bu. Emang juga pikirin kan gitu. Ya, jadi ya seperti itu. Jadi kamu yang merasa apa namanya cantik juga jangan gede kepala dong. Belum tentu orang senang sama kamu semua kok. Iya. Iya. Ya kan begitu. Iya. Kamu juga yang kaya jangan berharap penghormatan karena kamu kaya. Tetapi realita di lapangan orang yang tertipu itu banyak. Termasuk kiai yang berceramah di atas mimbar juga mengatakannya begini. Kiai zaman sekarang harus kaya, kalau tidak kaya tidak dihormati. Iya. Iya. Jadi ketertipuannya ditularkan kepada orang lain. Gitu. Ya saya merasakan masuk restoran pakai mobilnya buruk, mobil Kijang Komando tahun 82 tuh, yang udah bunyi semua kaprak-kaprak semuanya tuh. Ya masuk restoran ya duduk sendiri, ngambil sendiri, bayar sendiri. Begitu saya datangnya ke mobil yang mewah, pintunya dibukakan, kursinya disorongkan, minumannya dianterin. Padahal saya juga bayar juga, dulu juga bayar kok. Iya. Berarti orang itu menghormati apa? Menghormati kaleng kan? Iya. Goblok tapi pinter. Ya, baru orang itu hormat kalau saya ngasih tipnya banyak kan gitu. Habis makan susuknya 80.000 saya tinggal di piring, buat neng buat kamu aja. Nah baru dihormat kan gitu. Iya kan begitu. Nah itu satu. Terus yang kedua? Yang kedua adalah cinta kepada Rasul itu adalah juga cinta kepada Allah itu adalah cinta kepada Rasul. Bukan cinta. Begini, kita ini kenal Allah nih, yang memperkenalkan siapa? Ya iya dong. Ya. Kalau tidak diperkenalkan, ya kita akan menyebut Tuhan kita bukan Allah dong. Mungkin Gandarwa, mungkin kuntilanak, Ya. mungkin wiwitan, mungkin maesan, mungkin batu, mungkin jenglot, dan namanya Allah. Itu yang kata Nabi. Dan kemudian untuk menuju cinta kepada Allah kan ada persyaratannya, bukan cinta Rasul ya. Al-Qur'annya bukan begitu punya. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Apabila engkau betul mencintai Allah, ikuti aku. Ittiba, mengikuti aku. Ittiba,
bukan taklid. Iya. Awas, beda nanti ittiba dengan taklid. Tabi dengan muqallid itu, muttabi dengan muqallid itu berbeda. Tabi dengan muttabi beda. Ittaba'a dengan tabi'ah itu berbeda. Faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Wa man yattabi' fattabi' millata ittiba' millata Ibrahim. Jadi artinya bahwa sebab dia yang punya kata kunci, prosedur yang harus kita lalui bagaimana supaya kita mencapai tingkatan cinta kepada Allah. Ini yang punya passwordnya Kanjeng Nabi, yang punya itu. Makanya kita harus ikuti dong. Nah, ketika mengikuti Kanjeng Nabi itu jangan taklid, tapi ittiba. Artinya ada rasionalisasi, bukan hanya nyungsep lagi. Jangan kayak bebek ngintil, yang di depan nyemplung semua, bukan begitu. Kalau orang ittiba tuh, Nabi pakai siwak, kitanya pakai sikat gigi, pakai odol. Kenapa? Kita ittiba, yang penting kita menjaga kesehatan gigi. Kalau taklid mah Nabi pakai siwak ya pakai siwak, pakai sikat yang enggak sunnah itu mah Nabi nggak pakai siwak kok. Nggak pakai apa? Nggak pakai sikat gigi. Nanti ceboknya juga pakai batu, nggak boleh pakai tisu. Karena Nabi nggak pakai tisu, nah itu namanya taklid begitu tuh. Tapi kalau ada orang begitu juga saya tidak menyalahkan, barangkali saking cintanya kepada Nabi, ya kan begitu, tolong jangan disalahkan. Itu, jadi, nah sedangkan kita ini terlahir di abad ke-21, Nabinya lahirnya abad ke tahun 571, abad ke-6. Di paruh di penghujung abad ke-6, Nabinya abad ke-7, jadi sudah 1400 tahun yang lalu. Dan hadis Nabi sendiri itu baru dikumpulkan setelah 150 tahun Nabi meninggal, yang cerita orang-orang katanya. Maka timbul ilmu hadis, ada riwayat, ada diroya, ada sanad, ada matan, ada takhrij, ada dobit, ada sahih, segala macam, ya kan. Dan ternyata diseleksi banyak hadis-hadis yang palsu yang ditolak oleh Bukhari Muslim. Dari 600.000 hadis itu yang lolos hanya 14.000. Berapa banyak hadis yang ditolak? 500.000 ditambah 84.000, 584 hadis yang lolos saya belum. Jadi berapa persennya tuh? Ya itu hadis kebul semuanya tuh. Itu pun sekarang dikritisi lagi juga masih ada yang perlu diragukan juga. Bukan meragukan nabinya, meragukan hadisnya apa betul Nabi ngomong begitu. Karena di Sahih Bukhari juga ada hadis yang mengatakan bahwa barang siapa yang membunuh cecak malam Sabtu masuk surga. Dan di hadis Bukhari juga ada Nabi Muhammad berulang kali mencoba bunuh diri. Mau dipercaya? Itu persoalan. Ya kan gitu. Jadi makanya perlu rasionalisasi. Kalau hadis-hadis Nabi yang tidak rasional, tolong hormatilah Nabi, ya. Kalau kita tidak punya bukti akan kepalsuan hadis itu, ya sudah kita mauqufkan saja, kita tangguhkan, ya sudah, wallahu a'lam, kan gitu. Kalau hadis dhaif sebaiknya nggak usah dipakai lagi. Akan tetapi ada ulama yang berpendapat bahwa hadis dhaif pun boleh dipakai apabila untuk fadhailul a'mal. Betul? Ada kitabnya kan? Nah, saya berpendapat daripada pakai hadis dhaif ya pakai logika saja sih. Ya kan gitu. Sebanyak nggak masuk akal. Nah, maka Nabi biasanya cirinya kalau hadis-hadis berbau politik gitu kita masih curigai, atau hadis-hadis yang banyak cerita pahala yang berlebih-lebihan, mencium suami pahalanya seperti mencium Hajar Aswad gitu tuh. Kemudian kalau suami
kawin lagi istrinya ikhlas ridho, pintu surga dibuka lebar. Itu untuk ngeneng-ngeneng wong wadon itu mah. Modus. Tulisannya gelem di bodok. Ya, dan oke, yang berikutnya ketiga. ini yang ketiga ini mencurigai atau mengkritisi hadis-hadisnya itu justru akan menimbulkan tidak menghormati Kanjeng Nabi, Bu ya. Ya kalau begitu orang yang paling tidak menghormati Nabi Imam Bukhari, Imam Muslim. Ya. Iya. Karena dia yang pertama kali mencurigai, ini benar atau enggak hadisnya. Jadi bukan mencurigai itu bukan tidak percaya pada Nabi. Iya tangga Nabi ngomong begitu tuh. Iya. Itu kan yang rugi Nabi. Iya. Sekarang ada orang terima surat dari saya minta uang 30 juta. Lalu dikasih. Ternyata ketipu dan nih. Kita ketemu sama orangnya. Lah, saya ini lihat tanda tangan Buya agak berbeda gitu. Dikasih nggak uangnya? Saya kasih berapa? 30 juta. Ya kenapa nggak konfirmasi dulu sama saya? Nggak berani ngomongnya. Jadi jangan mengatakan begini, mengkritisi hadis itu, makanya kan hadis itu kan diteliti, dikejar dari siapa, kata siapa, ngomongnya gimana, semuanya dibuktikan sampai akhirnya secara selektif ratusan ribu hadis yang ditolak. Ya. Kalau seandainya itu tidak dikritisi, kita punya hadis mungkin 100 jilid mungkin, dan semuanya dusta semuanya itu. Ya kan? Imam Nasai, Imam siapa lagi? Imam Ahmad bin Hambal, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmidzi, semuanya adalah orang-orang yang meragukan hadis kok. Iya dong. Iya. Sehingga mereka menuntut kebenaran. Iya tangga Nabi ngomong tuh begitu. Jadi mencurigai hadis itu bukan mencurigai, meragukan kerasulannya, bukan. Mencari kebenaran apa betul Nabi ngomong begini atau tidak. Iya. Paham nggak? Iya. Iya. Nah begitu juga apalagi Kanjeng Nabi. Saya sendiri kader kiai kampung, ya menjual nama saya laku kok. Betul enggak? Iya. Coba kalau kamu datang Haji Mustafa bawa surat dari Buya minta uang 5 juta, saya kira dikasih. Ya kan gitu. Ya kan begitu terjadi, dan ini sudah pernah terjadi. Sudah pernah terjadi. Yang ketipu banyak. Dan banyak orang mengatakan Buya sudah kasih izin gitu. Padahal saya nggak tahu. Namanya jual nama. Nah, perlu kamu ketahui bahwa hadis ini dikumpulkan setelah 150 tahun kemudian, setelah khilafah Rasyidin meninggal dunia, setelah Daulah Umayyah meninggal dunia, baru setelah pindah ke Baghdad di sana, baru sejarah Islam dibuat oleh Imam Ibnu Hisham atas by order sang raja. Yang artinya untuk membangun justifikasi legalitas kerajaan Daulah Abbasiyah, dibikinlah sejarah oleh Ibnu Hisham itu. Dan sejarah Ibnu Hisham itu juga dikoreksi, adalah seorang calon doktor dalam tesisnya itu di Al-Azhar. Ternyata terbongkar di dalam itu banyak hadis-hadis palsu dan khurafat gitu loh maknanya. Jadi artinya kita jangan menuduh agama-agama lain sudah diselewengkan, distorsi. Di dalam agama kita juga sama. Ada pihak-pihak lain juga yang ngerjain. Ada teori konspirasi itu terjadi di dalam kita juga. Ya kan begitu. Seperti Senuk Hogronya juga kan disuruh pesantren di Mekah 15 tahun sampai hafal Quran, Arabnya hebat, bisa ngarang kitab, namanya Syekh Abdurrahman Al-Holandi. Gitu, itu untuk ngelus-ngelus para ulama di sini supaya jangan berontak sama Belanda. Paham bikin ki?
Jadi jangan terlalu murni memahami agama sepertinya suatu yang mulus dan indah. Ini di dunia gitu, ini banyak kepentingan, berapa bertarung pergulatan itu sangat hebat sekali. Makanya kedepannya sebaiknya nggak usah saling menyalahkan lah. Tidak elok lah saling menyalahkan tuh, ya udah aja lah. Yuk kita siap berbeda, kan begitu. Kebenaran mutlak hanya di tangan Allah. Apapun yang kita temukan kebenarannya sangat relatif sekali. Itu aja, terima kasih. Oke, terima kasih Bu ya.